Hai Healingers, welcome back to our channel Healing Kuy. Setelah sekian lama kita vakum nggak bikin video, kali ini kita mau touring lagi. Kurang lebih udah 1 tahun ya kita nggak touring sama sekali. Ya karena memang sebelumnya ditambah itu musim hujan. Kalian pasti tahu kalau musim hujan itu jalanan banyak banget yang lubang. Itu kalau kalian naik motor selain berbahaya itu nggak nyaman. Nah kali ini kita mau touring ke warung Ibu Yati di Cisalada. Pagi itu suasana Tangerang masih terasa dingin ketika kami mulai bersiap untuk perjalanan touring menuju kedai Ibu Yati di Cisalada. Langit memang belum terlalu cerah, tapi justru suasana seperti itulah yang selalu bikin perjalanan touring terasa lebih seru. Jalanan masih belum terlalu ramai, udara pagi masih segar, suara-suara motor perlahan membangun semangat untuk perjalanan hari ini. Titik awal perjalanan kita kali ini dimulai dari kawasan Tenjo Podomoro. Jam menunjukkan sekitar pukul 10 pagi ketika akhirnya perjalanan ini benar-benar dimulai. Touring kali ini sebenarnya belum lengkap. Perjalanan baru dimulai hanya berdua, dua teman lainnya akan menyusul belakangan. Dan satu orang lagi bahkan baru bisa bergabung besok pagi. Tapi justru perjalanan kecil seperti ini biasanya punya cerita yang lebih terasa. Nggak terlalu banyak motor, nggak terlalu ribet, lebih santai, dan pastinya lebih menikmati perjalanan. Sekarang kita udah sampai di daerah Jasinga. Perjalanan dilanjutkan menuju Lewian. Cuaca yang sejak pagi terlihat mendung, akhirnya benar-benar berubah. Awalnya hanya rintik kecil yang mengenai visor helm. Tapi semakin lama, hujan turun semakin deras dan terus menemani perjalanan kami. Jalanan basah mulai membuat suasana touring terasa lebih sejuk. Hawa dingin mulai terasa. Disinilah letak serunya touring. Tidak selalu tentang jalan mulus atau cuaca cerah. Kadang perjalanan paling berkesan justru datang dari kondisi yang tidak ideal. Semakin jauh kami meninggalkan Tangerang, suasana perjalanan mulai terasa berbeda. Udara semakin sejuk dan pemandangan mulai banyak pepohonan. Jalur yang kami lewati ada jalur yang mulus dan nyaman untuk berisik santai menikmati pemandangan. Perjalanan bukan cuma soal tujuan, tapi soal bagaimana menikmati perjalanan yang dilewati bersama. Terkadang perjalanan touring yang jauh justru terasa cepat karena kita terlalu asik menikmati suasana di perjalanan. Sekarang kita rehat dulu minum es teler Sultan. Ini posisi di Alfamart. Kurang lebih kita perjalanan 40 menit lagi sampai di warung Ibu Yati. Oke, kita minum dulu es campurnya. Sepanjang perjalanan menuju Cisalada, kondisi jalan juga benar-benar campur aduk. Ada jalur yang mulus dan nyaman, tapi beberapa kilometer kemudian berubah menjadi jalan berlubang yang memaksa kami mengurangi kecepatan. Tak jarang
motor harus zigzag untuk menghindari. Kadang harus berdiri sedikit karena kondisi jalan yang cukup rusak. Tapi justru kombinasi jalan seperti itulah yang bikin touring terasa lengkap. Warung Ibu Yati memang lagi viral dan jadi tujuan banyak orang yang datang ke Cisalada. Tapi sebenarnya warung Ibu Yati bukanlah warung pertama di kawasan tersebut. Sebelum warung ini ramai dikenal banyak orang, sudah lebih dulu ada namanya warung Terasering Cisalada milik Koperasi Desa. Warung ini lebih dulu viral dibanding warung Ibu Yati. Jadi saat itu banyak penghobi goes datang ke tempat ini. Dari situlah warung Terasering Cisalada jadi ramai dikunjungi banyak orang. Tapi sekarang warung Ibu Yati lebih dikenal dibandingkan warung Terasering Cisalada. Buat kalian yang kesana, nggak perlu bingung tempat untuk menginap. Baik warung Ibu Yati ataupun warung Terasering menyewakan kamar untuk kalian bisa menginap di sana. Jalanan sepi dan berkelok seakan tak berujung. Beruntung pemandangan indah dan udara sejuk menemani touring kami. Mendekati lokasi tujuan, kita melintasi jalan kecil yang mungkin hanya muat satu mobil. Jadi kalau berpapasan dengan mobil lain, harus bergantian. Sepanjang jalan, tak ada penduduk sekitar yang kami lihat. Mungkin karena kondisi sehabis hujan. Kami mulai bertemu dengan tanjakan-tanjakan curam yang cukup ekstrim. Beberapa motor bahkan terlihat mulai kewalahan saat menanjak. Ada yang harus ambil ancang-ancang, ada yang gasnya mulai raung, dan beberapa motor akhirnya mulai menyerang. Beberapa penumpang terpaksa turun supaya motor bisa kuat melewati tanjakan. Ada yang tertawa melihat temannya kesulitan nanjak. Akhirnya, setelah perjuangan melewati hujan, jalan berlubang, dan tanjakan curam, kami sampai juga di kawasan warung Ibu Yati di Cisalada. Sini boleh. Dapat boleh. Mana be? Oh, di sini boleh. Atas juga boleh. Sana aja yuk. Udah, lanjut. Ayo deh, Ini 24 jam nih. Ya, 24 jam. Ini 24 jam. Ya. Oh iya. Your destination is on the left.
gua nggak tahu. Ini mau kemana? Bumi itu bro. Oke, kita udah sampai di warung kopi Ibu Yati di Cisalada. Jadi view-nya seperti ini, teras sharing persawahan. Cuma momennya ini kayaknya kurang pas di saat long weekend seperti ini. Posisinya penuh sekali ya. Kalau kalian lihat di situ ada parkiran motor. Di atas ada parkiran motor. Lalu sisi ini ada pintu masuk lagi. Yang di atas itu ada parkiran motor lagi. Jadi sepertinya nanti kita lanjut lagi ke warung Bu Yati karena ini buka 24 jam. Kita nanti coba lagi ke warung yang ada di depan. Julio lagi coba survei warung yang di depan kira-kira seramai apa. Buat kalian yang kesini tadi tanjakannya mendekati warung Bu Yati cukup curam. Gimana? Oke ya? Sepi tapi oke, kita udah parkir motor. Ini parkiran motor Bu Yati. Tadi kita tanya untuk parkiran motornya 5.000 per motor. Mereka buka 24 jam, tapi karena warung Bu Yati penuh, kita mau coba ke warung yang di bawahnya. Ini ada wisata tematik teras sharing Cisalada. Kita coba masuk. Posisi warung ini sedikit di bawah warung Ibu Yati. Tadi Julio sempat survei ke salah satu warung yang ngelewatin warung Ibu Yati. Cuma kelihatannya sih nggak recommended karena si Julio itu balik lagi. Nah, ini ada. Kamu bayar? Udah, Bapak. Oh ya, makasih. Satu orang berapa, Mbak? 10 per orang. Oh ya, makasih. Jadi tadi ada tiket masuk 10.000 per orang. Nah, ini namanya Saung Purbaya. Ada tinggal bakwan aja. Bakwan sayur apa bakwan jagung? Bakwan sayur. Oke, ya udah deh bakwan sayur. Bakwan sayur. Satu ya. Terus itu Indomie yang double ya. Bentar ya. Ya, Indomie bawangnya double ya? iya 2. Apaan? Nah ini kita lihat coba toiletnya. Toiletnya cukup bersih untuk ukuran toilet umum. Dia ada 2 toilet. Nah, ini kalau kalian lihat di atas kita itu warung Ibu Yati. Sebetulnya yang terkenal di sini yaitu warung Ibu Yati. Cuma kalau kita ke situ kita nggak bisa enjoy karena rame banget. Sekarang ini kita coba ke warung teras sharing di bawah warung Bu Yati. Jadi dia bangunan ini bawahnya ada penginapan yang harganya 275.000 untuk satu kamar. Gua nggak tahu itu tarif untuk sekarang long weekend atau memang tarif normal.
Nah, di sisi atasnya ini ada area los, kita bisa rebahan di sini. Ya, sekarang udah jam 4 kurang seperempat. Kalau kalian lihat tuh di atas kita warung Bu Yati udah hampir nggak kelihatan karena untuk sekarang kabut sudah cukup tebal. Nih di depan kita kalau kalian lihat, kalian bisa jalan di pinggir-pinggir sawah. Oh, kita mau naik tapi nggak bisa lewat situ. Nah, sekedar info, untuk rate kamarnya itu 275.000. Jadi ada saung, dua saung yang ada dua kamar menghadap sawah. Tapi sayang yang itu sudah ada yang booking. Nah, ini masih ada dua kamar lagi. Katanya harganya sama 275.000. Cuma sayangnya view-nya ke kolam apa nih? Kolam ikan kali ya. Nah, itu. Jadi untuk kapasitasnya kalau kata orang yang nginep tadi yang udah booking di saung itu bisa untuk 4 atau 5 orang. Akhirnya sampai juga dia. Tuh datang-datang langsung disiapin kasur tuh. Akhirnya nyampe. Nih dua orang nyusul lagi. Aduh. Bikin gue gila aja udah. Mantap ya. Mantap juga. Selamat pagi. Ini kondisi pagi hari di teras sharing yang semalam kita nginep. Sekarang udah jam 6.45. Oh, sebetulnya kalau ini khusus parkiran motor ya. Parkiran motor. Jadi kalau parkiran mobil ada di bawah ya sana ya. Ada di bawah. Di parkiran villa. Oh ya. Terus turunnya nanti dia lewat bawah juga, nggak balik ke sini ya? Oh, ke sini lagi. Kita coba masuk ke warung Bu Yati. Jadi di sini kemarin kita lihat juga ada beberapa anjing. Nggak tahu ini anjing liar atau anjing peliharaan. Oke. Di sini ada saung buat rebahan. Oh, ternyata disewakan juga. Mungkin mirip seperti yang di saung kita. Jadi per orang dikenakan 35.000, sudah termasuk kasur. Kelihatannya ini penginapan yang mereka sewakan. Mungkin kalau dilihat dari ukurannya ini kapasitas 1 atau 2 orang ya. Ini toiletnya. Toilet sharing.
Selain yang di kamar, di luar juga disediain kasur. Tadi kita sempat mau pesen di warungnya, ternyata masih ada tulisan close dan belum ada yang jaga. Iya pas WC tuh. WC berderet tuh. Wih. Jadi buat kalian yang kalau kesini masih tutup kafenya, warung kopinya, kalian bisa ke warung yang ada di pojok deket pintu masuk yang belakang ya. Cuma karena jajanannya cuma goreng-gorengan, lalu mungkin Indomie, kopi saset, jadi mendingan saya pesen di warung tempat kita menginap. Nih kalau kalian lihat kondisi lebar jalannya seperti ini, kalian bayangkan apabila kalian berpapasan dengan kendaraan lain. Apalagi ditambah pas di tanjakan. Aduh, setengah mati ya. Ini kita mau makan siang. Kalau sebelumnya kita makan Indomie terus, nah sekarang kita lagi mau makan nasi sama ayam goreng nih. Wih, mantap. Aduh, sayur asem berasa di Bogor, Buy. Nasi liwet guys. Liwetan nih. Ini naik motor dari Jakarta sendirian nih, ketemu di Cisalada. Aduh, niat bener nih. Oke, sampai sini touring kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, like, dan komen. See you, bye-bye.